Di tahun 1980-an di Pelabuhan Kota Baru, para pekerja pelabuhan dibuat bingung sama kedatangan sebuah kapal besar yang bawa alat-alat berat kayak bulldozer, ekskavator, dan truk yang kalau ditakar tuh nilainya sama dengan miliaran rupiah. Semua benda itu dikirim melalui pemesanan resmi atas nama pemerintah kota Saranjana. Masalahnya, nggak ada kota bernama Saranjana di provinsi itu. Nggak ada pemerintahnya, nggak ada pejabatnya, dan juga nggak ada tanda kalau kota itu pernah ada. Tapi dokumen pemesanannya tuh lengkap sama tanda tangan, stempel, dan alamat dari kota Saranjana. Ketika pemerintah daerah nyoba nih buat melacak siapa yang nandatanganin pembelian itu, nama pejabat yang tertera itu nggak ditemuin di catatan manapun. Kayak muncul dari tempat yang nggak pernah ada. Nah, cerita tadi tuh cuma salah satu cerita tentang adanya kota gaib di Indonesia. Cerita tentang kota gaib sendiri udah nggak asing lagi buat kita yang tinggal di Indonesia, karena emang udah banyak banget kasus dan cerita rakyat yang beredar tentang kota gaib ini. Di Indonesia sendiri pun, masyarakat di berbagai daerah pasti punya cerita tentang hal-hal gaibnya sendiri. Mulai dari mitos, makhluk gaib, sampai kota gaib pasti ada. So, di video kali ini aku akan bahas tentang mitos dan cerita mengenai kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Jadi buat kalian yang penasaran, nonton videonya sampai habis. Gigs, akhirnya setelah sekian lama aku ngebahas lagi tentang mitos dan cerita rakyat dari Indonesia ya. Kayaknya udah lama ya sejak terakhir aku bikin video tentang mitos-mitos di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak banget cerita dan kisah tentang cerita rakyat dan mitos yang berkaitan sama yang namanya dunia gaib. Mungkin next aku bakal bahas lagi tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia. Cerita-cerita ini tuh diwarisin dari generasi ke generasi. Cerita yang gak pernah ditulis tapi hidup lewat suara orang tua, lewat bisik-bisik tetangga, dan lewat pengalaman orang-orangnya. Di negara dengan lebih dari 17.000 pulau ini, pasti banyak banget cerita tentang makhluk halus, kerajaan gaib, gunung yang dianggap suci, sampai ke tempat-tempat yang dihuni sama entitas yang bukan manusia. Kali ini aku bakal bahas tentang kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak banget cerita tentang kota-kota gaib ini. Kota yang katanya hidup, rame, peradabannya lebih maju dibandingin kota lain di Indonesia, tapi tuh nggak pernah dan nggak ada tercatat di peta manapun. Kota yang katanya cuma bisa dilihat sama orang-orang tertentu. Kota yang tiba-tiba muncul terus ya udah ngilang gitu aja. Mungkin buat sebagian orang cerita tentang kota gaib ini itu cuma mitos, dongeng mengantar tidur, dan cuma cerita rakyat yang melekat karena budaya kita kan banyak tuh isinya yang berhubungan sama hal gaib. Tapi gimana kalau aku bilang kalau beberapa kisah kota gaib ini tuh didukung oleh adanya laporan nyata. Ada saksi hidup, kejanggalan administratif, kejadian yang bahkan pemerintah daerah pun gak bisa ngejelasin. Cerita-cerita ini tuh bukan cuma legenda, ini adalah bagian dari folklore yang masih diceritain sama masyarakat sampai hari ini. Ada yang percaya kalau kota-kota gaib ini tuh tempat tinggal bangsa jin. Ada yang bilang juga kalau mereka kota yang ada di dimensi lain. Ada juga yang percaya kalau kota gaib ini tuh kerajaan leluhur yang gak pernah hancur dan cuma berpindah ke alam yang berbeda. Dan menariknya, hampir setiap daerah di Indonesia punya cerita tentang wilayah tersembunyi ini. Berikut ini aku bahas beberapa kota gaib yang ada di Indonesia. Saranjana. Di sebuah sudut di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Laut Kota Baru, ada sebuah cerita tentang kota gaib yang bertahan dari generasi ke generasi. Sebuah kota yang gak ada di peta, gak terdata sama pemerintah, tapi dipercaya punya jalan raya, gedung-gedung tinggi, dan peradaban yang jauh lebih maju dari kota-kota di sekitarnya. Sebuah kota yang menurut warga lokal cuma bisa dilihat sama orang-orang tertentu. Sebuah kota yang sering memunculkan cerita aneh, pesanan-pesanan misterius, dan peristiwa yang nggak bisa dijelasin sama logika. Kota itu bernama Saranjana. Sebelum cerita-cerita modern muncul, nama Saranjana sendiri udah lama hidup dalam tradisi masyarakat Pulau Laut. Dalam versi cerita rakyat, Saranjana digambarin sebagai kota besar yang ada di antara hutan dan pegunungan, dihuni sama makhluk halus yang menyerupai manusia, tapi lebih indah, lebih tinggi, dan punya kekuatan yang gak dimilikin sama manusia biasa. Beberapa orang menggambarkannya sebagai kota yang gemerlap, penuh bangunan tinggi bercahaya emas. Yang lain bilang kalau Saranjana kota berperadaban maju dengan teknologi yang bahkan belum dimilikin sama manusia zaman sekarang. Menariknya, kota ini tuh nggak terlihat secara fisik, tapi menurut cerita yang beredar, ada kalanya warga Saranjana muncul dan berinteraksi sama masyarakat sekitar. Ada beberapa bukti terkait keberadaannya, mulai dari peta
kata sampai kamus yang dibuat di masa Hindia Belanda. Di antaranya terdapat dalam peta Salomon Muller tahun 1845, peta Isaac Donsiven tahun 1868, dan kamus Peter Johannes Veth tahun 1869, sampai Sketch Map of the Residency Southern and Eastern Division of Borneo tahun 1913. Lokasi kota gaib ini tuh ada beragam versi. Hal ini juga dijelasin sama sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, Mansur, di jurnalnya berjudul Saranjana in Historical Record, The City's Invisibility in Pulau Laut, South Kalimantan. Mansur nyeritain versi pertama yang dia dapetin. Pada versi kedua menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana itu ada di sebuah bukit kecil yang terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasinya berbatasan langsung dengan laut, jadi cocok dijadikan destinasi wisata. Cuma tempat ini tuh dianggap angker sama penduduk sekitar. Dengan adanya bukti-bukti itu, beberapa peneliti kemudian menyimpulkan kalau Saranjana ini bisa jadi pernah ada, tapi kemudian menghilang. Salah satu cerita paling terkenal dari Saranjana terjadi di tahun 1980-an. Kayak yang tadi di awal video aku spill, di mana di tahun itu ada sebuah perusahaan alat berat di Jakarta yang dikabarkan menerima pemesanan bulldozer dengan nilai sangat besar. Semua data pemesannya lengkap, alamat, nomor kontak, sampai tanda tangannya pun lengkap dan resmi. Gak ada yang aneh sampai alat berat itu dikirim ke Pulau Laut. Pas truk pembawa alat berat itu sampai di Pulau Laut, para petugas bingung karena alamat tujuan pesanan itu gak ada di dalam catatan pemerintah. Bahkan nama orang yang mesen alat berat itu juga gak ditemuin orangnya. Anehnya lagi, alat berat itu udah dibayar lunas, tapi gak ada seorang pun yang ngaku sebagai pemiliknya. Laporan ini akhirnya jadi cerita yang nyebar luas sampai sekarang. Selain cerita tentang pesanan alat berat itu, cerita lain tentang Saranjana diceritain sama masyarakat sekitar Pulau Laut. Ceritanya ada beberapa nelayan dan pejalan hutan yang ngaku pernah ngelihat cahaya kota jauh di tengah gelapnya malam. Kota yang terlihat tuh punya cahaya lampu, bangunan tinggi, dan jalan yang terang. Tapi pas mereka nyoba buat nyamper, kota itu perlahan ngilang kayak fata morgana gitu. Penduduk sekitar juga ngaku sering dengar suara musik pesta, suara kendaraan, atau bahkan suara keramaian kota di tengah malam. Padahal di sekitar mereka tuh cuma hutan lebat. Ada juga cerita tentang anak kecil yang hilang di hutan, tapi kembali lagi 3 hari kemudian dengan pakaian bersih, badan sehat, dan bilang kalau dia tinggal di kota terang bersama orang-orang baik. Dalam banyak versi cerita, Saranjana tuh digambarin sebagai kota yang sangat indah, yang punya gedung-gedung tinggi dengan warna emas, jalan-jalannya bersih dan dipenuhi cahaya. Penghuninya ganteng, cantik, pakaiannya berkilauan, gak ada polusi, gak ada kemacetan, dan semuanya kelihatan serba modern. Saking indahnya kota itu, banyak yang percaya kalau Saranjana itu peradaban lain yang hidup berdampingan dengan manusia, tapi berada di dimensi yang berbeda. Ada juga yang percaya kalau kota ini tuh kerajaan gaib dari makhluk halus atau bangsa jin yang hidup berdampingan sama dunia manusia. Cerita tentang Saranjana juga sempat diangkat jadi film yang rilis pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Johan Syah Jumberan. Uwantira atau kadang disebut sebagai Uwantira dipercaya berada di sekitar hutan gunung Nokilalaki di jalur yang dikenal dengan nama kilometer 17. Secara fisik tempat itu cuma kayak hutan biasa, nggak ada bangunan, nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Tapi menurut cerita rakyat daerah setempat, di balik hutan itu berdiri sebuah kota megah berwarna emas. Kota dengan kehidupan modern, penduduk berwajah rupawan, teknologi yang jauh di atas zaman manusia sekarang. Mirip kayak Saranjana di Kalimantan, Uwantira sering digambarin sebagai kota astral atau dunia paralel yang berdampingan dengan dunia kita. Dan menurut cerita setempat, penduduk Uwantira itu bisa berinteraksi sama manusia, tapi nggak semua manusia bisa ngelihat mereka. Salah satu cerita paling terkenal dari Uwantira adalah tentang sebuah mobil sedan kuning. Ini legend banget. Menurut keterangan warga, mobil itu sering muncul di jalur kilometer 17 pas tengah malam, melaju pelan tanpa suara, dan kemudian hilang masuk ke dalam hutan. Beberapa pengendara motor yang pernah ngeliat mobil itu bilang kalau lampu mobil itu tuh terang banget, tapi plat nomornya nggak pernah sama sekali terbaca.
Sebagian percaya kalau mobil itu adalah kendaraan resmi dari Wentira, sejenis transportasi astral yang nganter seseorang menuju kota itu. Selain cerita mengenai sedan kuning, ada juga cerita tentang seorang pria dari Palu yang jalan kaki lewatin kilometer 17. Dia pulang dari kebun menuju desa. Menurut saksi, pria itu sempat berhenti, nunduk, kayak ngobrol sama seseorang yang gak terlihat. Setelah itu dia senyum dan jalan masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, dia gak pernah terlihat lagi. Warga setempat meyakini kalau pria itu dipanggil sama penduduk Wentira dan milih buat tinggal di kota gaib itu. Menurut cerita rakyat, Wentira adalah kota dengan konstruksi emas. Deskripsi dari masyarakat setempat bilang kalau kota itu punya jalan yang sangat lebar dan bersih, gedung tinggi berwarna keemasan, air mancur di tengah kota, pasar dengan cahaya yang terang kayak lampu LED, dan sebuah istana besar tempat pemimpin Wentira tinggal. Kurang lebih deskripsinya hampir sama kayak Saranjana yang ada di Kalimantan. Penduduknya berkulit pucat, wajah simetris, dan satu ciri khas dari penduduk Wentira adalah pakaian yang serba kuning emas dan gak pernah terlihat sakit atau tua. Ada yang percaya kalau Wentira adalah kerajaan jin yang udah eksis sejak ratusan tahun lalu. Ada juga yang bilang kalau Wentira adalah dimensi paralel, semacam kota masa depan yang gak sinkron dengan dimensi manusia. Sebenarnya masih banyak kasus tentang Wentira. Mungkin kalau kalian penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, boleh banget request di kolom komentar. Nanti aku bikinin video khusus tentang Wentira ini. Padang 12. Di ujung Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, ada sebuah kawasan luas yang dikenal masyarakat sebagai Padang 12. Gak ada pagar, gak ada gerbang, gak ada petunjuk apapun. Yang ada cuma sebuah hamparan ilalang luas dengan angin yang selalu berhembus kencang. Orang-orang Ketapang percaya bahwa Padang 12 ini bukan tempat biasa. Tempat ini dipercaya tempat yang jadi gerbang menuju dunia lain. Tempat yang dihuni sama suku gaib, dikenal sebagai orang limun, makhluk yang konon hidup berdampingan dengan manusia tapi nggak bisa dilihat sama mata biasa. Menurut cerita rakyat setempat, mereka nih bangun kota, punya pemerintahan, hidup dengan peradaban yang beda dari manusia, tapi yang nggak pernah terlihat. Dan Padang 12 disebut sebagai pusatnya. Menurut cerita lama masyarakat Ketapang, kawasan Padang 12 ini dulunya tuh tempat istimewa karena tempat ini adalah tanah yang dipilih sama makhluk halus untuk hidup berdampingan dengan manusia. Makhluk halus dipercaya punya bentuk menyerupai manusia tapi lebih tinggi, lebih bersih, nggak menua, kadang cuma terlihat sama orang-orang tertentu. Mereka tinggal di dunia yang berlapis dengan dunia kita. Kita cuma bisa ngelihat ilalang dan padang kosong. Tapi menurut cerita masyarakat sekitar, di balik tanah kosong itu ada rumah-rumah besar, istana, jalan raya, dan masyarakat yang hidup harmonis. Karena itulah daerah ini dianggap sakral sama warga sekitar. Penduduk setempat juga sering ngerasain keanehan-keanehan yang terjadi di sana, kayak angin yang tiba-tiba sangat kencang meskipun langitnya cerah, suara langkah atau suara bisikan saat berada di tengah padang, aroma bunga yang muncul tanpa sumber, cahaya kuning kecil di kejauhan pada malam hari, ternak atau hewan liar yang enggan lewat. Masyarakat setempat percaya saat suasana berubah itulah tanda penduduk gaib Padang 12 lagi berkegiatan. Ada satu cerita paling ikonik kalau kita ngebahas tentang Padang 12 nih. Diceritain ada satu grup musik lokal yang pernah dapet tawaran manggung di daerah dekat Padang 12. Mereka tuh dibayar mahal, jauh lebih mahal dari tarif mereka biasanya. Tapi mereka dikasih beberapa syarat, yaitu panggung harus dipasang menghadap Padang, nggak boleh nanya siapa yang ngundang, nggak boleh noleh ke belakang saat bernyanyi. Pas malam acara, penonton dari arah Padang kelihatan rame. Tapi karena kondisinya gelap, muka-muka mereka yang nonton pun nggak kelihatan jelas gitu. Keesokan paginya setelah grup musik itu selesai, mereka balik ke tempat itu. Dan seperti yang kalian kira, yang ada tuh cuma padang ilalang kosong. Nggak ada jejak panggung dan nggak ada jejak kaki. Uang bayaran yang mereka terima pun berubah jadi daun kering. Ya rugi juga ya kalau jadi mereka udah capek-capek manggung, ternyata bayarannya cuma daun. Selain cerita tentang grup musik ini, di Padang 12 juga cukup sering ada cerita tentang orang hilang yang tiba-tiba balik. Ditemuin setelah beberapa hari dan hampir semua korban tuh ngasih kesaksian yang sama. Mereka dibawa ke kota yang indah banget dengan menyebut ciri-ciri kota yang sama kayak yang udah tadi aku jelasin. Padang 12 tuh bagian dari identitas lokal masyarakat Ketapang. Tempat yang dipandang sakral, dihormatin, dan dijaga batas-batasnya. Bagi sebagian orang, Padang 12 nih kawasan gaib, kota tak kasat mata, tempat peradaban lain atau rumah bagi makhluk halus yang hidup harmonis. Tapi bagi sebagian yang lain, Padang 12 cuma cerita rakyat yang kaya akan nilai budaya. Makam Kemangi.
Di antara pepohonan yang rimbun di sebuah desa di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ada satu area pemakaman yang diceritain sama warga sebagai tempat yang tidak sesederhana yang terlihat. Masyarakat sekitar menyebutnya makam Kemangi. Sebuah tempat yang tak hanya menjadi peristirahatan terakhir seorang tokoh leluhur, tapi juga sebuah titik yang diyakini sebagai gerbang menuju kota gaib. Kota gaib ini menurut cerita para sesepuh di sana dihuni sama makhluk halus yang sebenarnya nggak jahat, tapi mereka juga ngejaga wilayahnya dengan ketat. Beberapa orang nyebut kota itu sebagai kota Kemangi lama dan terlihat kayak perkampungan kuno yang punya beberapa ciri kayak rumah-rumah joglo, masyarakatnya berbusana tradisional, seringnya ada suara gamelan khas Jawa di beberapa waktu. Mungkin ciri-ciri ini agak beda sama beberapa kota gaib yang tadi aku jelasin, di mana beberapa kota gaib itu digambarin selalu punya kemajuan peradaban yang lebih maju dibandingkan kota lain. Tapi ya tiap daerah tuh punya ceritanya masing-masing. Emang nggak banyak kasus atau bukti yang bersangkutan sama makam Kemangi ini, tapi aku yakin kalau di setiap cerita masyarakat itu ada tradisi yang punya maksud dan tujuan yang baik, sehingga cerita ini tuh masih berkembang dan ada sampai zaman modern ini. Wow, ternyata cerita tentang kota gaib yang ada di Indonesia itu seru juga ya, sampai ada yang dijadiin bahan penelitian akademik loh. Mungkin buat kita yang hidup di zaman modern ini, cerita tentang kota gaib cukup buat bahan pengetahuan aja. Tapi buat mereka yang percaya sama kota gaib ini tuh udah bagian dari tradisi mereka. So Geeks, ambil sisi positifnya dan tinggalin yang negatif ya. Sebenarnya kota gaib yang ada di Indonesia ini masih banyak, tapi aku ambil beberapa contoh yang paling terkenal buat aku bahas. Kalau misalnya kalian mau aku bikin part 2-nya, atau Kak Aurel bahas lebih detail dong tentang Saranjana misalnya, atau kalian mau request topik, feel free banget buat tulis di kolom komentar. As always, mau request, mau diskusi, mau ditambahin, mau dikoreksi, silakan. Mohon maaf ya suaranya lemes karena saya lagi flu. Udah video ke berapa nih? Yang begitu. Alright, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Kali ini aku bakal bahas tentang kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Selatan, tepatnya di Pulau Laut Kota Baru,